Assalamualaikum guys. Sebelum kalian menonton vlog ini, pastikan kalian udah subscribe, like, dan komen untuk memastikan daftar hadir kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Baiklah, saya Dini Uzifa beserta teman-teman saya yaitu Mita Lestari, Amara Sumardiningsih, Siti Humayroh, Hilda Fitriani, Adhatul Fitriani, Rina Fitria, dan Sulistiatun Hafifah. Kami di sini akan memaparkan, menjelaskan tentang kasus pelanggaran hak perlindungan anak, yaitu penculikan anak. Berikut penjelasan dari kami. Selamat menyaksikan dan selamat menyimak ya. Baiklah, saya akan membacakan deskripsi kasus pelanggaran hak perlindungan anak, yaitu penculikan yang baru-baru ini terjadi di Yogyakarta. Tempatnya di Rejowinangun, Kota Gede, Yogyakarta pada 12 Maret 2020 pukul 16.00 WIB. Korban yang berinisial NZ berusia 6 tahun dan pelaku yang berinisial SA berusia 23 tahun. Pelaku berasal dari luar Pulau Jawa. Alasan pelaku melakukan penculikan ini yaitu ketika pelaku melihat NZ sedang berada di luar rumah. Kemudian pelaku menghampiri korban dengan alasan untuk menunjukkan arah jalan ke Jogja Expo Center atau JEC. Kemudian pelaku membawa pergi korban dengan iming-iming sesuatu. Kronologi terjadinya penculikan. Peristiwa penculikan ini terjadi pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 sekitar pukul 15.30. Awalnya korban sedang main keluar dari rumahnya. Tiba-tiba datang seorang tak dikenal sekitar pukul 16.00. Pelaku SA tersebut menghampiri korban dengan alasan untuk menunjukkan jalan ke Jogja Expo Center. Saat diajak, korban mau dan dibonceng ke sepeda motor pelaku. Kemudian korban diajak pergi oleh pelaku dengan iming-iming akan diberikan sesuatu. Korban atau anak ini tidak mengenal pelaku, memang mau begitu saja ketika diajak untuk menunjukkan ke arah Jogja Expo Center. Karena korban sering bermain di sekitar lokasi dan dia merasa itu bukan lokasi Jogja Expo Center, dan disitulah terjadi anak itu meminta turun di sebuah gang Satria. Dan dari rekaman CCTV diduga pelaku melakukan tindakan asusila kepada NZ. Setelah itu pelaku meninggalkan korban dalam keadaan menangis. Dan pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Armaini berbicara kepada SA, tersangka kasus penculikan dan pencabulan anak, saat konferensi pers di Mapolresta Yogyakarta. Hasil konferensi pers Mapolresta Yogyakarta kemarin bahwa terdapat aksi pencabulan oleh tersangka berinisial SA berusia 26 tahun. Dari pemeriksaan melalui CCTV, pelaku dengan sengaja melakukan kontak fisik terhadap korban. Selain itu, ada gerakan mencurigakan yang dilakukan pelaku. Korban didudukan di sebuah bak mandi, tidak terpakai. Tersangka menurunkan celana korban, lalu dia meraba-raba alat kemaluannya, begitupun sebaliknya. Pelaku menurunkan celananya, berusaha agar kepala anak kecil ditekan untuk mendekati ke arah alat vitalnya. Tindakan tersangka sudah dilakukan sebanyak 4 kali. 3 diantaranya gagal dan 1 berhasil kepada korban berinisial NZ ini. Tersangka merupakan warga Sulawesi Selatan yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri di Yogyakarta. Namun perjalanan pendidikan tersangka putus di tengah jalan.
sehingga kehidupan tersangka tidak terarah dan seringkali diisi dengan kegiatan nongkrong tidak jelas. Nongkrong tersebut dilakukan di kedai kopi, dan disitulah tersangka seringkali menonton video porno dan akhirnya kecanduan video pornografi. Kecanduan pornografi itulah yang menyebabkan tersangka melakukan tindakan asusila itu. Atas tindakan tersebut, pelaku berinisial SA ini dijerat pasal 76 F Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, JO Pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara paling singkat 3 tahun, paling lama 15 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penculikan. Definisi atau arti kata penculikan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud tertentu, seperti dibunuh atau dijadikan sandera. Penculikan adalah kejahatan yang memiliki beberapa unsur pokok, seperti membawa pergi seseorang dari tempat tinggalnya sementara. Misalnya, dibawa pergi dari rumahnya dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau melawan kekuasaan orang lain, atau untuk membuat dia menjadi sengsara. Artinya selain dibawa pergi di luar kehendak korban, hal itu juga dilakukan dengan cara bertentangan dengan norma hukum, seperti diancam, dipaksa, dan dibohongi. Kemudian ada faktor penyebab terjadinya penculikan. Faktor penyebab terjadinya penculikan itu ada 3. Yang pertama adalah masalah penegak hukum, yang kedua adalah kemiskinan dan ketidakadilan sosial, dan yang ketiga adalah ketamakan dan kurangnya kasih. Yang pertama, masalah penegak hukum. Banyak sekali di negara pasukan polisinya kekurangan sumber daya untuk menghadapi epidemi tindak kriminal. Maka di banyak negeri penculikan menjadi kejahatan yang menguntungkan, termasuk di Indonesia. Kemudian kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Banyak sekali sekarang orang berada dalam keadaan ekonomi dan sosial yang tanpa harapan, dan merekalah yang seringkali melakukan penculikan. Kemudian yang terakhir adalah ketamakan dan kurangnya kasih. Contohnya di sini adalah cinta akan uang. Cinta akan uang telah menyebabkan manusia melakukan hal-hal yang memuakkan dan mungkin tindakan kejahatan lain yang mengomersialkan penderitaan manusia, kepedihan hati, dan keputusan yang setara dengan penculikan. Makanya penculikan ini bisa terjadi karena dia tuh cinta akan uang. Nama saya Sulistatun Hafifah. Saya akan menjelaskan tentang upaya untuk melindungi anak dari penculikan. Yang pertama, beri pemahaman kepada anak. Nah, sebagai orang tua dan pendidik, kita hendaknya memberi pemahaman tentang bahayanya penculikan. Yang kedua, pastikan anak tahu tentang data dirinya. Kita sebagai orang tua hendaknya memberitahu identitas anak tersebut. Nah, yang ketiga, jangan sebarkan informasi tentang anak di media sosial. Sebagai orang tua hendaknya tidak mempublikasikan anak terlalu sering di media sosial untuk menghindari kejahatan penculikan. Yang keempat, pilih pengasuh anak dengan hati-hati. Jika orang tua ingin menggunakan jasa pengasuh atau babysitter, hendaknya memilih dengan hati-hati pengasuh tersebut. Hendaknya memilih yang lulusan SMK atau SMA karena berpendidikan lebih tinggi. Kemudian, jangan pernah tinggalkan anak sendirian. Jangan pernah tinggalkan anak sendirian di tempat keramaian, baik di pasar, terminal, atau stasiun. Kemudian, ajarkan anak ke pusat informasi.
Nah, selanjutnya, minta anak untuk tidak berinteraksi dengan orang asing. Yang terakhir, pintu rumah pastikan selalu terkunci. Saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu dampak dari penculikan. Ada dua dampak. Yang pertama, dampak positif dan negatif. Dampak positif yang pertama, masyarakat semakin cemas. Pemberitaan di berbagai media, terutama media sosial, menjadi pemicu keresahan masyarakat karena berita-berita tersebar begitu cepat tanpa tahu kebenarannya. Oleh karenanya, hal tersebut secara otomatis menurut masyarakat untuk semakin cerdas menanggapi dan menyikapi suatu pemberitaan tersebut. Artinya, periksa terlebih dahulu kebenaran berita tersebut sebelum benar-benar dicerna. Tidak asal membagikan suatu postingan berita tanpa dikaji dulu benar tidaknya. Yang kedua, orang tua semakin waspada. Pada dasarnya, orang tua memang sudah seharusnya menjaga anak-anaknya dan berbagai segala kemungkinan yang ada, termasuk tindakan kejahatan. Terlebih kasus penculikan anak bisa dijadikan alasan memperkuat serta meningkatkan kewaspadaan orang tua dalam membimbing anaknya. Yang ketiga, perhatian lebih untuk anak. Bisa jadi si anak tidak betah di rumah karena memang suasana rumah begitu membosankan, yang menyebabkan anak keluar dari rumah. Yang keempat, perbaikan keamanan media online. Berbagai kasus meresahkan orang yang sering berawal dari meningkatnya info-info hoax di media sosial. Bisa jadi tingkat keamanan media sosial dan media online saat ini begitu lemah sehingga mudah dimasuki oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Yang kedua yaitu dampak negatif dari penculikan. Ada beberapa dampak. Yang pertama, anak kaget dan depresi. Yang kedua, anak tidak mudah percaya dengan orang lain. Yang ketiga, anak sulit berkomunikasi dan menghadapi orang lain. Dia itu semacam Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis dan lembaga yang bertanggung jawab dalam kasus penculikan anak. Lembaga yang bertanggung jawab dalam kasus penculikan anak ini terdiri dari 3 lembaga, yaitu lembaga pemerintahan, kepolisian, dan sekolahan. Yang pertama yaitu lembaga pemerintahan. Lembaga pemerintahan ini mempunyai peran yang sangat penting dalam kasus penculikan anak, karena menetapkan kebijakan yang menguntungkan dan berpihak pada penegakan hak asasi manusia, terutama hak perlindungan anak, agar dapat meminimalisir penculikan terhadap anak. Yang kedua yaitu lembaga kepolisian. Lembaga kepolisian dalam kasus penculikan anak ini mempunyai peran dalam rangka menanggulangi tindakan pidana penculikan anak, meliputi 2 hal yaitu pencegahan dan penegakan. Nah, dan yang terakhir yaitu sekolahan. Dalam kasus penculikan anak ini, sekolahan perlu memberikan perhatian khusus kepada si anak didik agar untuk mencegah agar tidak terjadi lagi kasus penculikan anak di sekolah. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah teman-teman, kami sudah memaparkan dan menjelaskan kasus pelanggaran hak dan perlindungan anak, yaitu penculikan anak. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.